Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, kembali lagi bersama Cari Info Channel. Oke, baiklah. Di video kali ini saya kedapatan motor Beat ya, guys ya. Udah lama nggak ngonten ini. Ini kebetulan saya dapat motor Beat 2019-an ya teman-teman, udah Beat digital. Nah, keluhannya motor ini sekringnya ya guys, ini putus. Tadinya tuh kalau nggak salah pertama mati ya, itu klakson nggak hidup, sen nggak hidup, starter nggak hidup ya. Ini yang bagian 10 ampere ini putus terus. Nah, setelah itu diganti 2 kali, tetap saja putus. Setelah itu merembet yang ke sini. Ini 25 sebenarnya guys ya, 25 apa 20 ini ya. Nah, ini merembet ke sini ya. Ini putus juga sekarang. Nah, setelah itu saya bilang kalau masih putus terus silahkan bawa ke bengkel kan gitu. Akhirnya dibawa ke sini ya teman-teman ya. Dibawa ke sini. Ini dalam keadaan mati ya guys ya. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini itu ada kabel yang konslet, kabelnya bocor atau kabel ngeground ya, apa bahasanya, intinya konslet teman-teman ya, yang paling mudah dipahami ada konslet. Jadi antara kabel satu dengan yang lainnya itu saling berbenturan, makanya arusnya bocor. Nah, setelah dibongkar-bongkar, saya bongkar bagian depan, sudah menemukan titik terang ya guys. Nah ini titik terangnya di sini ya, tuh shocknya di, waduh ekstrim ya guys, shocknya di kayak gini, ini ekstrim. Nah ini titik terangnya di sini. Nah ini ya, dari sini kita bisa menyimpulkan ini menimbulkan masalah ya teman-teman. Kayak gini tuh menimbulkan masalah. Jadi ini nabrak kabel bagian kontak tuh. Nah, ketemu satu teman-teman ya. Nah, ini nanti kita perbaikin dulu. Kita urut dulu, kita perbaikin, kita potong, kita kita pisah-pisahkan. Kalau ini udah positif gandeng ya guys tuh. Ini serabutnya ada yang keluar tuh. Ya. Nah, ini masalahnya di sini, masalah awal. Ini kalau prediksi saya ini ya, dari sini ya. Jadi gesek, akhirnya ngelupas, kalah ya teman-teman ya. Ngelupas sedikit aja ini masa ya guys, ini masa tuh, mana ya. Nah ini oke, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Ini oke, saya perbaikin dulu teman-teman ya. Di sini kita bedel-bedel dulu. Skip aja ya guys bedalannya nanti, supaya tidak memakan waktu dan biaya. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman ini. Nah ini saya pisahin satu-satu, saya kopek-kopek ini ya, karena kalau nggak dipisahin nanti dia bersatu kembali dan bisa mengakibatkan konslet ya. Saya pisahin dulu. Nah, bisa kayak gini ya guys nih. Waduh, ini saya potong aja, terus ini saya kopek lagi ya. Kita cari sampai ke pangkalnya teman-teman ya. Kalau masih ada yang gandeng ya kita pisahkan. Nah seperti ini ya. Ini nanti kita jumper, kita solasi. Nah guys, ini sekringnya mau saya ganti ya, pakai yang 10 ampere. Ini yang putus ya.
Terus ini udah saya pisahin ya kabelnya ya, udah saya pisahin lagi, cuman ini belum rapi ya guys, ini baru kayak gini aja. Ini nanti kita rapikan, kita solasi lagi. Nah ini sudah saya pisah-pisahin, tadinya gandeng-gandeng ini gandeng-gandeng ya, terutama kabel 2 ini sama ini gandeng ini. Oke, kita coba bunyi ya teman-teman ya, starternya. Kita tes untuk beberapa menit ya teman-teman ya. Ini kalau putus lagi ya berarti masih ada kabel yang konslet lagi. Cuman saya lihat dari sini ya teman-teman ya, dari sini ini ya cuman kontak aja ini ya yang putus. Ini klaksonnya hidup sekarang. Nah, biasanya kalau klakson hidup, lampu sen itu juga hidup ya teman-teman ya. Biasanya kalau konslet teman-teman ya, itu paling 2 menit 3 menit langsung putus ya. Ini kita coba aja, kita tunggu kalau masih ada yang konslet, kalau masih ada kabel yang enggak bener ya teman-teman ya, itu pasti nanti putus lagi. Nah, oke teman-teman, udah beberapa menit ya. Ini juga udah mulai, mesinnya udah panas ya, knalpotnya udah panas. Ini tuh udah mulai, alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Jadi itu tadi penyebab sekring yang selalu putus, pasti ada yang bocor teman-teman, arusnya atau konslet ya. Jadi jangan diteruskan kalau saran saya teman-teman ya, apalagi untuk motor injeksi yang ACG ya teman-teman ya, bisa jebol nanti ini apa namanya, ecunya ya guys ya, bisa jebol, mati, habis banyak. Jadi ketika sekring putus, sekring mengalami putus terus, nah itu segera dicari ya teman-teman kabel yang konslet itu bagian mana. Nah setelah ketemu baru dibenerin ya. Itu saran saya teman-teman, jangan diteruskan, karena saya sudah pernah mengalami ya, itu tiba-tiba ecunya mati ya teman-teman ya. Banyak sekali kejadian-kejadian dari teman-teman saya juga ya yang mengalami seperti itu, dipaksakan. Apalagi kalau sekring ini ketika putus, sekring ini kok dijemper pakai kabel ya teman-teman ya, itu nggak aman. Kenapa kok diberi sekring? Karena yaitu teman-teman ya, kenapa diberi sekring kayak gini, ketika ada arus yang besar melebihi daya sekring ini pasti putus. Nah itu menandakan teman-teman ya, itu sebagai lampu apa ya, alarm teman-teman ya, sebagai pemberitahuan awal bahwa motor ini mengalami konsletin pada kelistrikannya, pada kabelnya itu. Makanya dikasih sekring. Nah kalau nggak dikasih sekring ya pasti akan mengalami kebakaran teman-teman ya, pasti akan terbakar karena nggak ada sekringnya sama sekali. Ini
fungsinya sekring ya seperti ini teman-teman ya. Fungsi sekring pada motor seperti ini, ketika ada arus yang berlebihan, ada konsleting, ini langsung putus bagian sekringnya, dan itu akan menetralkan lagi arus yang masuk teman-teman ya, karena ini udah putus. Jadi kayak gitu ya fungsinya sekring. Jadi jangan sekali-kali dikasih dililit kawat teman-teman ya, dililit kawat terus dimasukkan lagi. Nah itu bukan saran dari pabrikan teman-teman ya. Nah itu aja, semoga bermanfaat teman-teman ya video kali ini. Kita tes sekali lagi ya. Ini bermasalah juga ya sebenarnya, bagian apa namanya, ini di gas nggak responsif ya teman-teman. Jadi gasnya harus ngayun. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.